Ketika orang bilang masker double, mungkin ada orang yang salah pakainya. Masker double-nya dia double masker bedah dan masker bedah. Padahal ini tidak menambah efektivitasnya. Harusnya mereka memakai masker bedah, lalu ditambah di luarnya masker kain. Dan ditambah dengan jaga jarak, dan kalau dua-duanya tidak lupa memakai masker, sama-sama pakai masker dua-duanya, dengan jaga jarak, maka harusnya potensi penularan sangat amat rendah. Kalau ada orang yang misalkan nggak pakai masker, atau dekat-dekat nggak taat prokes, nggak taat jaga jarak, Anda bilang, Pak, pakai maskernya tuh, Bu, pakai maskernya Bu, yang benar Bu, pakai masker yang betul. Jangan mau Anda di-COVID-kan mereka. Bahaya varian Delta. Banyak orang yang sekarang takut varian Delta dan juga bahkan ada varian Kappa dan Lambda. Udah tahu belum? Ini varian yang lebih menakutkan karena dia lebih menular dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Jadi, orang-orang yang sekarang tertular ternyata dominannya adalah varian Delta. Dan memang orang-orang ini yang katanya ada di negara-negara yang sudah bebas, boleh nggak pakai masker di ruang terbuka, ternyata sekarang kembali harus pakai masker lagi. Karena varian ini kembali merebak dan membuat lonjakan kasus. Ya, walaupun semua lonjakan kasus nggak sama ya, artinya nggak semuanya sama-sama jadi banyak sekali seperti di Indonesia. Jadi, ini adalah salah satu bagian dari pandemi ini. Nggak semua karena varian Delta ini. Memang tentunya ada juga karena sebab yang lain. Kenapa? Karena mobilitas yang tidak bisa ditahan. Jadi, gimana caranya kita menghindari varian Delta? Ini caranya sebenarnya. Pakai masker yang benar. Pakai masker yang kadang-kadang orang itu anggap sudah biasa, sehingga mereka pakai sebagai formalitas. Ketika orang bilang masker double, mungkin ada orang yang salah pakainya. Masker double-nya dia double masker bedah dan masker bedah. Padahal ini tidak menambah efektivitasnya. Harusnya mereka memakai masker bedah, lalu ditambah di luarnya masker kain. Atau ada orang yang double masker kain, itu apalagi sama sekali tidak menambah efektivitasnya, sehingga tidak perlu dilakukan. Yang benar adalah sekali lagi masker bedah, lalu di luarnya masker kain. Tujuannya apa sih? Karena ini bisa merekatkan masker bedah. Masker bedah sebenarnya cukup efektif, sehingga kalau direkatkan kembali dengan masker kain, asal masker kain ini tidak kelonggaran, itu bisa menambah efektivitas proteksi hingga 85%. Jadi karena itu cukup tinggi. Dan ditambah dengan jaga jarak, dan kalau dua-duanya tidak lupa memakai masker, sama-sama pakai masker dua-duanya, dengan jaga jarak, maka harusnya potensi penularan sangat amat rendah. Tidak perlu khawatir varian Delta, varian Kappa, atau varian Lambda. Nah, seringkali orang juga ada kecolongan. Kenapa pakai masker juga masih bisa kecolongan virus? Karena ada bagian-bagian tertentu yang membuat seorang ini rentan. Contoh, dia perbaiki masker dengan cara membukanya, tangannya kotor, belum cuci tangan, belum pakai hand sanitizer, dia buka atau dia memperbaiki masker dari depan. Nah, itu membuat hidungnya, mulutnya itu kena dengan tangan yang kotor yang mungkin sudah terjangkiti droplet yang ada virusnya. Atau dia suka kucek-kucek matanya. Ingat bahwa virus COVID-19 bisa menular melalui selaput mata. Ya, namanya virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 ini. Sehingga orang kira-kira bilang, kok saya selalu udah taat protokol kesehatan? Kenapa bisa sekarang saya masih kena COVID-19? Nah, itu sebabnya. Ada lagi orang-orang yang mengaku taat prokes. Kalau saya tanya prokes itu apa buat dia? Oh ya, saya bikin acara, selalu swab antigen dulu di awal, baru kita bikin acara. Lalu ketika acara Anda lepas masker kan? Iya. Nah, satu, swab antigen tidak akurat kalau kita orangnya itu tidak punya gejala yang nyata. Kalau pasien-pasien atau orang-orang yang OTG, maka bisa saja itu hasilnya negatif swab antigennya, padahal dia positif. Itu yang pertama. Yang kedua, masih masa inkubasi. Baru kontak berapa saat sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, belum sampai 5 hari, dia di swab negatif, padahal sudah punya virusnya. Jadi ketika mereka saling bertukar droplet ketika bertemu, saling menjangkiti, padahal swab antigen negatif. Nah, jadi taat prokes itu harus dibuat definisinya apa yang benar. Sebenarnya udah ada, cuma bagi orang definisi beda-beda. Ketika kita bilang, ada acara nih dok,
boleh nggak datang? Loh, kan lagi PPKM. Itu kan lagi begini. Oh, nggak apa-apa dok, tenang aja. Taat prokes kok. Taat prokes itu definisinya apa? Semua kita swab antigen, oh, tenang aja. Tapi ketika acara buka masker. Oh iya dok, kalau bisa tolong dibuka. Nah, saya nggak mau. Taat prokes itu artinya adalah ketika sedang bertemu dengan orang lain, maka Anda wajib memakai masker. Itu maksudnya taat prokes. Karena prokes itu maksudnya saling melindungi. Dan protokol kesehatan itu jelas adalah pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bukan protokol kesehatan itu artinya Anda boleh bikin acara dengan swab antigen, lalu Anda boleh bebas aja gitu, ngomong nggak pakai masker. Ya itu salah. Jadi karena itu, kenapa kita khawatir varian Delta, varian Kappa, varian Lambda, mungkin ada nanti varian Zelda, aku nggak tahu ya. Varian akan banyak muncul ketika banyak orang yang satu tidak divaksin, yang kedua tidak taat protokol kesehatan. Makin sering virus ini berpindah-pindah, dan berpindah-pindah apalagi pada orang yang tidak divaksin, maka pabrik varian itu adalah orang-orang yang tidak divaksin ini. Karena virus ini pada dasarnya berusaha untuk selamat. Dia berusaha untuk survive. Dia berusaha untuk mengubah dirinya supaya dia lolos dari orang-orang yang bervaksin. Nah, ketika makin banyak orang yang tidak mau divaksin, belum divaksin, maka inilah pabrik-pabrik varian tersebut. Makin lagi ketika dia tidak taat prokes, dia tidak pakai masker, maka saling menularkan. Inilah yang muncul varian-varian yang akhirnya semakin contagious, semakin cepat menular. Dan tingkat keparahannya lebih tinggi. Karena itu, memang kita harus hati-hati ya. Tidak bisa dikatakan bahwa, oh katanya tingkat kematiannya sama aja kok. Iya, itu kan sementara diteliti sekarang. Katanya tingkat mortalitasnya sama aja, tidak lebih berat. Iya, itu lagi diteliti sekarang. Tapi yang jelas memang derajat penyakitnya atau keluhannya itu dirasa lebih berat. Dan yang pasti adalah lebih cepat menular ketika orang tidak menggunakan protokol kesehatan. Nah, virus ini saja sendiri mereka beradaptasi. Kita menciptakan antivirus, dia lolos. Kita berusaha menciptakan obat-obat anti-COVID, dia masih lolos nih, karena belum ada tuh obat anti-COVID sekarang. Kita berusaha menciptakan vaksin, dia masih mau lolos juga. Karena itu dia berubah. Dia beradaptasi. Manusianya nih yang nggak mau adaptasi. Itu yang menjadi masalah. Jadi karena itu sekali lagi saya bilang bahwa kenapa takut varian Delta, kenapa kita mesti khawatir, padahal sebenarnya kita tahu bagaimana cara pencegahannya. Pencegahannya sama aja sebenarnya. Mau varian apapun itu, pencegahannya adalah kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu cukup sebenarnya. Dan kita kurangi mobilitas. Bagi Anda yang bisa untuk tinggal di rumah, tinggallah di rumah. Bagi Anda yang harus bekerja di luar untuk mencari nafkah, silahkan. Semangat, saya dukung Anda. Dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Pakai masker Anda, usahakan jaga jarak, selalu bawa hand sanitizer untuk cuci tangan. Jadi karena itu tidak ada yang punya beralasan bilang bahwa, oh enak kalau punya uang nanti misalkan nggak usah kerja, nggak apa-apa. Saya nggak bilang Anda nggak boleh kerja. Anda boleh kerja kok. Tapi Anda bisa lakukan protokol kesehatan untuk melindungi keluarga Anda. Karena kita semua harus saling mendukung saat ini. Nggak ada yang bisa bilang bahwa, oh saya bisa bebas, yang lain aja yang berusaha. Saya nggak apa-apa. Semua sama-sama berusaha. Karena keadaannya sudah gawat sekali. Anda mau percaya atau nggak percaya sama COVID-19, itu akan tetap terjadi. Jadi artinya, Anda bilang nggak percaya, kenyataannya emang ada gitu. Sama kayak Anda loncat dari gunung, di atas gunung atau mungkin gedung bertingkat. Anda bilang, saya nggak percaya hukum gravitasi. Tetap aja Anda jatuh ke bawah. Anda mau loncat dari gedung juga tetap aja kan jatuhnya ke bawah juga, walaupun Anda nggak percaya hukum gravitasi. Jadi Anda mau nggak percaya COVID, jelas-jelas ini ada. Jadi ya, kalau Anda misalkan tertular, Anda sakit, Anda akan memakai jatah orang lain yang harusnya dari sana. Jadi ingat itu bahwa sekarang keadaannya sudah sangat gawat. Yang berikutnya adalah, jangan mau di-COVID-kan. Saya selalu bilang, jangan mau di-COVID-kan. Artinya apa? Jangan mau Anda menularkan COVID ke orang lain, dan Anda ditularkan COVID oleh orang lain. Beranilah menegur. Kalau ada orang yang misalkan nggak pakai masker, atau dekat-dekat nggak taat prokes, nggak taat jaga jarak, Anda bilang, Pak, pakai maskernya tuh, Bu. Pakai maskernya yang benar, Bu. Pakai masker yang betul. Jangan mau Anda di-COVID-kan mereka. Kalau dia menularkan COVID kepada Anda, atau Anda menularkan COVID kepada mereka, itu artinya mereka meng-COVID-kan Anda, atau Anda meng-COVID-kan mereka. Jadi ingat, jangan mau di-COVID-kan. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, semangat, mudah-mudahan kita bisa lewatin ini semua, ya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.